Quick count atau penghitungan cepat merupakan metode pencatatan hasil perolehan suara yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di TPS-TPS yang dijadikan sampel. Quick count lazim dilakukan oleh lembaga atau individu yang memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil pemilu. Tujuan dari quick count adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan memiliki data pembanding yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan yang terjadi pada proses tabulasi suara. Dengan quick count, hasil perolehan suara dapat diketahui hanya dalam waktu 2 hingga 3 jam setelah TPS ditutup. Jauh lebih cepat dibandingkan hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU yang memakan waktu sekitar 2 hingga 4 minggu. Selain itu, dengan quick count, biaya yang dibutuhkan jauh lebih hemat daripada melakukan penghitungan secara keseluruhan. Quick count pertama kali digunakan oleh National Citizens Movement for Free Election atau disingkat NAMFREL. NAMFREL dibentuk untuk memantau pelaksanaan pemilu di Filipina pada tahun 1986. Tahun 1997, quick count pertama kali diterapkan di Indonesia oleh Lembaga Pelatihan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES. Metode ini dilakukan pada pemilu terakhir di era Soeharto. Sehari setelah pelaksanaan pemilu, LP3ES mampu memprediksi hasil pemilu di DKI Jakarta. Hasilnya persis seperti perhitungan suara oleh Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Namun demi pertimbangan keamanan dan politik, hasil tersebut tidak diumumkan pada masyarakat. Pada pemilu 1999, melalui quick count, LP3ES berhasil memprediksi urutan partai dan presentasi suara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pulau Jawa. Selanjutnya pada pemilu 2004, LP3ES kembali membuat quick count dan bekerja sama dengan NDI atau National Democratic Institute for International Affairs, lembaga internasional dari Amerika yang sudah terbiasa melakukan penghitungan cepat. LP3ES dan NDI secara akurat berhasil memprediksi pemenang pemilu dan urutan komposisi pemenang pemilu dari urutan pertama hingga 24. Quick count atau penghitungan cepat merupakan metode pencatatan hasil perolehan suara yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di TPS-TPS yang dijadikan sampel. Quick count lazim dilakukan oleh lembaga atau individu yang memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil pemilu. Tujuan dari quick count adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan memiliki data pembanding yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan yang terjadi pada proses tabulasi suara. Dengan quick count, hasil perolehan suara dapat diketahui hanya dalam waktu 2 hingga 3 jam setelah TPS ditutup. Jauh lebih cepat dibandingkan hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU yang memakan waktu sekitar 2 hingga 4 minggu. Selain itu, dengan quick count, biaya yang dibutuhkan jauh lebih hemat daripada melakukan penghitungan secara keseluruhan. Untuk quick count secara nasional, pada tahap awal ditentukan jumlah sampel pemilih secara proporsional dengan jumlah pemilih dan kepadatannya di tingkat provinsi. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan sebaran sampel TPS di masing-masing lapangan. Setelah diketahui jumlah TPS yang akan diambil, maka sampel TPS tersebut dipilih secara sistematik random. Karena tujuan dari quick count adalah memprediksi perolehan suara pada pemilu, maka sampel error yang dipakai harus sekecil mungkin. Hanya dengan sampling error yang kecil, prediksi bisa dilakukan dengan lebih akurat dan presisi. Pada umumnya, sampling error yang dipakai maksimal 1%. Dengan tingkat kepercayaan hingga 99%. Namun, jika selisih perolehan suara lebih kecil dari sampling error, maka sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Pelaksanaan quick count seringkali disertai oleh exit poll.
Exit poll adalah metode mengetahui opini publik yang dilakukan sesaat setelah pemilih keluar dari bilik suara atau TPS. Pertanyaan dalam exit poll umumnya hanya sedikit atau kurang dari 10 pertanyaan. Salah satu informasi yang digali dalam exit poll adalah alasan memilih sehingga distribusi suara pemilih dapat diketahui lebih dalam. Keberhasilan quick count dan exit poll sangat mempengaruhi oleh teknik penarikan sampel yang baik. Meskipun memiliki tingkat akurasi yang tinggi, namun hasil quick count tidak dapat digunakan sebagai penentu akhir. Keputusan akhir tetap berada di tangan KPU melalui rekapitulasi perhitungan manual.